kata dia. Berarti dia tidak apa? Tidak mau mengindahkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dia, ya, dia nggak dia biasanya wanita ya, dia harus menghabiskan berapa? 20.000 kata dalam sehari. Biarkanlah, ya, kita diam. Diam itu merupakan sebagaimana jawaban Syafi'i. Ketika orang ngomong diam itu Islam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah satu di antara kalian itu marah, hendaknya engkau diam. Capek sendiri dia. Tinggal main HP, tinggal apa? Dia mau cewek, ya. Ya. Pernah diterapkan belum? Sudah ya. Kalau kita yang mau cewek terus dia. Makanya ketika ada Aisyah, ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Nabi, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihina-hina Nabi, dia mengucap begitu. Maka Aisyah pun membalas. Maka Nabi mengatakan, jangan menjawab itu. Jawab aja, wa'alaikum. Untuk juga. Misalnya ada orang ya, oh dia mencela ibu, panjang celahnya. Kalau kita katakan, engkau juga begitu. Kan jengkel orang, kamu jengkel. Ya, itu selalu taktik. Hemat energi, tapi baik. Yang kedua, ini dari apa? Dari perbuatan pertama, diam, jangan berkata apa-apa. Kalau dibalas, kalau dibalas, utama lagi, ibaratnya api dikasih minyak lagi, akan kompor lagi. Baik. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah berwudu. Ya, berwudu dari sebelumnya bukan berwudu, tapi apa? Tapi diam. Ketika kita marahnya sambil berdiri, maka kita berubah posisi. Kalau marahnya berdiri, duduk. Kok masih berbaring? Ya. Nabi SAW mengatakan, wa idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian itu marah, berdiri marahnya, dan dia duduk. Fa in dhahaba anhu ghadab idza falyajlis. Kok belum pergi juga masih dongkol, hendaknya dia berbaring. Ya, satu keadaan itu ketika dia sudah berubah posisi, berubah ke keadaan. Ya, kita ada di atas motor, berubah keadaan nggak begini, berubah suasana, hilang. Begitu juga kalau marah, berubah, duduk. Baik. Kemudian setelah itu, kok masih marah, berwudu. Karena jamroh itu kan panas, ya. Jamroh itu adalah panas, maka didinginkan dengan air wudu. Bagaimana dalam hadis, walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama tentang sahihannya, tapi secara makna benar. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Fa inna syaitana khuliqa minan nar. Ya, dan syaitan itu diciptakan dari api. Apa dalilnya? Syaitan itu diciptakan dari api. Nah, ini hadisnya. Ya. Asyaitan khuliqa minan nar. Bagaimana ucapan Iblis juga ya, ketika ada percakapan antara Allah dengan Iblis, ketika Allah
perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan ia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Baik, syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tutma'un naru bil ma. Hanyalah ya, api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah satu di antara kalian marah, maka hendaknya dia berwudu, dinginkan dengan air. Habis ini ya, insyaallah. Ini dengan perbuatan. Ini beberapa obat ketika marah. Kemudian kok sudah mengucapkan ta'awud, kemudian sudah nggak mau ngomong, diam, kemudian sudah duduk bahkan berbaring, kemudian pergi berwudu, kok masih? Nah ini apa? Berarti apa? Berarti apa? Tinggalkan orang tersebut, pergi. Ini obat yang terakhir. Kalau masih di situ, ya, berarti apa? Nafsu kita lebih apa? Lebih dominan dari obat-obat tadi. Maka terakhir itu adalah tinggalkan dan pergi dari musuh lawan kita. Kemudian selanjutnya, kita ambil pelajaran tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketika dengan seseorang yang menyebabkan beliau marah. Terjadi juga di masa Umar radhiyallahu taala ketika beliau sama, ketika berperang ada rampasan ghanimah ya, maka beliau pun membagi ya kepada para sahabat. Ketika itu Umar menjadi seorang amir sudah. Maka datang lagi orang Khalid mengatakan, ya Umar, adillah engkau. Maka Umar marah. Maka melihat Umar ini sudah marah, maka ada sahabat mengatakan, ya Umar, ya, wa'mur bima'ruf wa'rid 'anil jahil. Wahai Umar, ya, engkau perintahkan saja hal-hal yang baik. Dia ini orang bodoh, dia ini orang yang buruk. Wa'rid 'anil jahil. Maka berbaiklah engkau dari orang-orang semacam ini. Tak usah diurusi. Maka kata Umar Basr radhiyallahu anhu, wa kana Umar wa qalfan idal ayah. Umar itu memang orangnya temperamental, tapi beliau terhenti ketika dibacakan ayat di hadapannya. Ini Umar yang insya Allah begitu seorang yang luar biasa, dibesarkan di keluarga Al-Khattab, itu keluarga yang memiliki temperamental keluarga. Makanya sebuah pelajaran yang dapat kita ambil, kisah ketika Umar masuk ke dalam Islam. Maka kita kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Umar masuk ke dalam Islam, kami tidak lagi membaca Quran itu secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Kami berani membacanya secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrikin, karena kami berlindung di balik Umar. Umar ketika masuk ke dalam agama Islam, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah ini adalah orang-orang yang benar? Bukankah kau adalah orang yang membawa kebenaran? Mengapa kita takut? Ya, maka Umar, memang Rasulullah mengatakan, ya, demi zat, ya demi tangan, demi jiwa itu berada di tangannya. Maka kita berada di posisi yang benar. Maka Umar mengatakan, besok kami akan berjalan menuju Ka'bah. Maka Umar dan Abbas dan beberapa sahabat menempatkan
langkah-langkahnya ya menuju Ka'bah sehingga debu itu berterbangan. Umar menampakkan keislamannya sehingga disitulah Rasulullah SAW menjuluki Umar sebagai siapa? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Demikian juga Umar ketika para sahabat yang mereka sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk berhijrah ke kota Madinah. Umar beliau pergi ke Ka'bah, berdiri di tempat yang tinggi dan berteriak memanggil semua kabilah-kabilah. Ya, dan memanggil, wahai orang-orang Quraisy, wahai dipanggil-panggil. Siapa yang ingin istri yang menjadi janda, siapa yang ingin anak yang menjadi yatim, siapa yang ingin orangnya yang masih siapa yang ingin orang tuanya kehilangan anaknya, saya ingin berhijrah. Siapa yang menghalangiku, saya tunggu di lembah itu. Dan aku satu pun yang berani. Umar pamitan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Sedangkan sahabat yang lain sembunyi-sembunyi dalam berhijrah. Umar, Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Umar itu, ya, syaitan ketika berpapasan dengan Umar, syaitan memilih jalan yang lain. Umar bin sehingga ketika seorang syekh di Masjidil Haram, ketika ada orang-orang Syiah ya berjalan, biasanya di pintu-pintu Masjidil Haram itu dinamakan Bab Umar, pintu Umar, pintu Abu Bakar, pintu para sahabat. Ya, maka ada orang-orang Syiah, ya, ingin masuk pada melewati pintu Umar, maka mereka berpaling dari pintu Umar, memilih pintu yang lain. Maka Syekh mengatakan, semoga Allah menjaga dan melindungi Umar. Semoga Allah SWT ya merendahkan orang-orang yang dulu syaitan ketika Umar masih hidup mereka memilih jalan yang lain. Begitu juga musuh-musuhnya pada hari ini dengan nama Umar saja mereka sudah lempar. Itu memang mana bela putih. Ya, insyaallah kisah Nabi Umar itu sangat mengagumkan dalam sejarah Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, di mana di antara dua hamba yang kau pilih, Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar. Masya Allah, Umar, ya kata Ahmad radhiyallahu anhu, wa kana Umar waqifan indal ayat, terhenti boleh ketika mendengar, walaupun temperamental yang dimiliki. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Umar berdiri dan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal dunia akan aku pancung kepalanya. So, Umar. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, ke rumah Abu Bakar. Ya, sedangkan Abu Bakar mengatakan, apa yang terjadi? Maka Abdurrahman mengatakan, saya tidak mau cerita. Sesungguhnya Umar sedang teriak, barang siapa mengatakan aku ceritakan ini, aku takut dengan keberanian Umar. Maka Abdurrahman datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Maka melihat kejadian itu, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Soal Imran, wahai Umar, sungguhnya tidaklah Muhammad itu melainkan apa? Seorang Rasul. Dan sudah terjadi di masa-masa dahulu. Nabi pun meninggal dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia beribadah kepada Zat yang tidak akan mati. Barang siapa beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah mati sekarang. Mendengar itu Umar langsung apa? Tidak bisa menopang tubuhnya, langsung mendengar ayat itu, kata Umar, seakan-akan ayat itu turun pertama kali itu. Sedangkan aku sering membacanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan Umar itu tidak bisa menahan emosi ketika mendengar ayat ini. Memang Al-Quran itu adalah apa? Penenang jiwa, penenteram hati. Maka ketika jiwa-jiwa itu sering akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka tenang hati.
Begitulah jiwa-jiwa yang begitu tulus, jiwa-jiwa yang bersih. Maka Al-Quran ya sebagai obatnya. Kemudian selanjutnya di sini juga dapat kita ambil faedah juga masalah marah ini bisa terjadi ya, bagaimana hukum masalah fikih tentang ketika seorang suami marah kalau dia mengucapkan kata-kata saya talak kamu. Kasih terjadi ya, berantem sama istri, suaminya katakan kita pisah aja, pulang kamu orang tua. Nah, apakah ini sudah jatuh talak atau belum? Kan marah biasanya. Kalau lagi happy, kalau lagi seneng, apakah ada kata-kata gitu? Enggak. Pasti terjadi kata-kata gitu. Kenapa? Lagi marah. Ya. Maka di sini khilaf para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitab beliau Ighasatul Lahfan. Beliau mengatakan bahwa di sini ada dua keadaan. Ketika seorang suami berkata saya talak kamu atau saya ceraikan kamu, ketika kondisinya betul-betul marah sehingga akalnya itu tidak lagi hadir. Ya, tidak lagi hadir. Artinya ya tahu ya orang marah sehingga dia tadi saya mau marah. Kan bisa nggak begitu? Orang lagi marah tapi dia nggak terkontrol bahasanya. Maka ini kata beliau tidak terkena hukum talaknya. Kenapa? Karena dia lagi marahnya sangat puncak memuncak. Pernah nggak marah sampai lupa apa yang ngomongkan? Belum pernah ya? Alhamdulillah. Tapi kalau marahnya ya dia ketika ditanya benar saya tadi betul-betul ngomong semuanya gitu. Saya sadar, maka ini jatuh talak. Ini kondisi marah. Ini harus perhatikan, makanya jangan bergampang-gampangan karena masalah nikah, masalah talak ini yang main-main jadi serius, apalagi serius sudah jadi serius. Makanya kalau kita punya adik perempuan, kita kakaknya, mau nggak sama ibu? Ya mau, hati-hati bisa jadi itu. Ya kan kakaknya begitu, mau nggak? Mau. Baik, selanjutnya. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa Islam itu mencela atau melarang perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, karena marah adalah salah satu akhlak yang tercela. Berarti Islam itu mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji. Maka di sana keutamaan memiliki akhlak yang terpuji sangat banyak sekali. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita bahwa sempurnanya iman seseorang itu dengan baik akhlak. Ya, banyak saya ulama memiliki akhlak yang baik. Kemudian keutamaan yang dapat kita ambil dari hadis ini juga bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat ini. Hakikatnya itu memberikan wasiat kepada seluruh umatnya, kepada kita, bukan hanya khusus kepada sahabat ini saja, tapi wasiat kepada seluruh umatnya. Pada yang selanjutnya, inilah keinginan Nabi SAW sangat memperhatikan kepada umatnya,
Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walaqad ba'asna, ayatnya itu, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, yang tidak mau melihat keberatan pada umatnya, yang sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya. Dengan orang-orang beriman, Nabi sangat rahim dan sangat penyayang. Hadis ini Nabi sangat menginginkan keselamatan, makanya Nabi SAW senantiasa berwasiat kepada kita. Hati-hati, jangan amalkan ini dan seterusnya. Ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian faedah selanjutnya dapat kita ambil di sini juga bahwa dan lagi baik, sebenarnya tidak ada lagi yang dapat disampaikan dari kisah ini. Sudah jam 12:04, kita gunakan untuk soal jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hadis pada ini, atau ada yang ingin disetorkan dari hadis pertama sampai hadis ke-16. Ada yang setoran? Ini apa hadisnya? Ini hadis paling pendek, 2 kata saja. Data kok selesai. Pembukanya panjang kan? Enggak. Yang Abu Hurairah kita sudah kenal, ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, enggak ada Rasulullah. Enggak ada. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hadisnya bisa berkhutbah nanti. Cuma satu. Masya Allah. Satu ini definisi marah, contoh marahnya para nabi, kemudian macam-macam marah, apa obatnya marah, apa keutamaan menahan marah. Udah 5. Iya, saya pun belajar ketika hadis itu biar lebih panjang, biar hadis pendek. Pertama, biografi sahabat, kemudian makna perkataan, makna secara global, kaitan dengan agama, ada fikihnya, ada hadisnya, ada apanya gitu. Itu faedah, kesimpulan. 6 poin dikuasai insya Allah. Sama ayat Al-Quran begitu, perkataannya, makna globalnya. Nanti ada kalau bisa asbabun nuzulnya, kalau bisa asbabul wurud. Kalau asbabul nuzul itu ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat ini biasanya terjadi pada sahabat, kelakuan sahabat, apa bersahabat, turun ayat, gitu ya. Kalau asbabul wurud itu sebab Nabi mengucapkan. Nah, ini apa sebabnya? Datang seorang bertanya, ini sebabnya. Silakan yang ingin bertanya. Atau sudah paham? Ya, intinya agama itu, intinya ilmu itu apa? Paham. Ya, ya tapi ada ilmu binta'allum. Ketahuilah ilmu itu dengan cara yang pertama binta'allum, dengan cara dipelajari. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk mempelajari. Apakah cukup? Kita sudah belajar, sudah dapat dikatakan sudah memiliki ilmu? Belum. Yang kedua, dihafalkan.
Sudah dihafalkan? Berarti belum. Yang ketiga, bitqani, diulang-ulang. Walaupun sudah hafal, diulang-ulang. Yang keempat, bitafahumi, dipahami. Tanda kita sudah paham itu adalah bisa memaafkan kepada orang, itu paham. Baru dikatakan kita sudah memiliki ilmu. Gimana saya dari ilmu bi'anna al-ilma bil-ta'allumi bil-hifdi wa bil-irqani wa bil-tafahumi. Kalau paham, insya Allah sudah merupakan wujud ilmu masuk dalam hati. Tapi apakah sampai di situ? Belum. Nah, apa tugas yang kedua? Beramal. Baru ilmu itu akan berbuah. Dikatakan ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu yang diamalkan. Makanya kita meminta kepada Allah apa? Ilman nafi'ah. Sebagaimana dari Sahabiyah Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat subuh, tidaklah beliau beranjak dari tempat zikirnya, tempat duduknya, melainkan beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Nabi itu ada nggak istirahat sholat subuh? Ada nggak cuti dulu? Dan berapa? Pasti sholat subuh terus. Kata Ummu Salamah, beliau senantiasa begitu. Artinya Nabi setiap hari meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Setiap hari. Karena setiap hari kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu itu tidak berbuah dengan amal, ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi kalau ilmu itu tidak kita amalkan, dia akan berpindah pergi dia kepada orang yang mau mengamalkan. Makanya hafalan kita, hafalannya itu kan lupa ya. Ya, kenapa? Karena jangan diamalkan. Bagaimana bentuknya? Diamalkan, dibaca di dalam sholat malam, doa-doa, ya kan? Jangan doa yang itu saja hafal banget, tahu itu saja. Wajib bunyi, manusia karena apa ya Pak? Itu saja hafal. Atau doa Bismillah, kalau Bismillah makan itu ya, hafal ya. Atau Allah memberikan nanti meratakan wajib Allah, hafal itu dari dulu itu. Atau doa apa lagi? Yang itu pasti hafal Bismillahirrahmanirrahim. Kamu doa ya. Nah, itu pasti kan. Kalau tidur, doa makan, atau sapu jagat. Baik. Bisa begini bahasa Jawa, tidak ada yang ditanyakan? Hah? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, coba dihafalkan. Ya, dihafalkan hadisnya. Lalu sulit. Ya, sulit, tapi ulama mengatakan keberkahan ilmu itulah, keberkahan ilmu itu dilihat dari perjalanannya. Kalau mudah, sedikit berkah. Kalau sulit, banyak berkah. Ya para ulama, mereka mensulitkan diri, ya kan? Mensulit bukan menjadi sulit-sulitan, tapi yang betul-betul begitu. Ilmu itu kita harus mensederhanakan jiwa dan raga. Dan ahli hadis itu, Syarabani rahimahullah, beliau cari dunia cuma 1 jam, sisanya belajar. Apakah beliau menjadi orang miskin, tidak ada harganya di sini manusia? Mulia beliau. Imam Nawawi pun demikian. Imam Nawawi kalau kita baca sejarah, beliau itu bekerja, ya bekerja di pasar, cuma nggak lama. Kalau kita kan, kalau kita kembali di pasar dari berjam-jam,
Di agama seminggu sekali. Jadi kecintaan kita kepada dunia, nah itu lebih jauh lebih cinta besar dibandingkan kecintaan kepada akhirat. Buktinya kalau ingin infak sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dunia sudah di hati. Kalau sudah di hati itu sulit untuk dikeluarkan. Kalau para sahabat, orang lama, dunia itu di tangan sehingga gampang melepaskan. Tapi akhirat di hati karena tujuan mereka apa? Akhirat. Ya. Jadi bukti cinta kita kepada dunia itu, lihatlah masjid, lihatlah pasar, mall. Kalau dalam keluar lampu, ya, di waktu maghrib, itu di mall dengan di masjid. Banyak mana? Itu lebih, itulah gambaran manusia, cinta dunia atau cinta akhirat. Ya. Allah Akbar, mungkin ini yang kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.